Diculik. Anidia dibawa entah kemana oleh orang yang tidak mereka kenal itu. Saat ini Anidia berada di dalam mobil dalam keadaan yang terikat, dan mulutnya ditutup, sementara Emily sudah tidak sadarkan diri sejak dibawa tadi. Kenapa kita juga harus membawa perempuan ini, bos? Tanya salah satu dari mereka. Gue juga nggak tahu. Mungkin bos kita juga mau beri pelajaran sama suami perempuan ini, karena sudah berani menyembunyikan anak kandungnya si John. Benar juga, mereka semua sudah sangat lama mengintai keluarga Alvano. Baru kali ini mereka punya kesempatan emas karena melihat Anidia tidak dijaga oleh pengawal yang banyak seperti saat dihamil dulu. Saat sudah berada di jalan yang sepi, mereka berhenti sebentar untuk membawa turun Anidia dan Emily menuju mobil yang sudah berada di sana. Bawa mobil ini sejauh mungkin dari sini. Biarkan mereka berpikir kita masih menggunakan mobil yang ini. Perintah bos mereka. Anidia memberontak sekuat tenaga, tapi tenaganya tidak sebanding dengan mereka semua. Anidia dibawa dan ditarik paksa oleh mereka semua menuju mobil yang sudah menunggu. Benar saja, anak buah Alvano menemukan mobil yang pertama membawa nyonya mereka. Semua anak buah Alvano dan juga Eve mengikuti mobil tersebut termasuk Alvano. Alvano mengerahkan semua bawahannya untuk mencari istrinya sampai ketemu. Dia juga menyuruh melacak keberadaan istrinya melalui kalung yang dipakai oleh Anidia. Keberadaan Anidia ada di depan kita. Sepertinya mereka membawa Anidia menuju hutan. Alvano dan Jordan segera mengikuti jejaknya Anidia, tanpa tahu kalau mereka sudah terlebih dahulu menarik paksa semua perhiasan yang ada pada tubuh Anidia termasuk anting dan cincin pernikahannya juga. Hampir setengah jam Anidia dibawa, akhirnya dia sampai di salah satu gedung. Entah itu gedung apa, Anidia tidak pernah melihatnya. Anidia terus memberontak meminta agar dilepaskan. Tapi usaha Anidia benar-benar gagal total. Anidia dibawa ke dalam gedung tua itu bersama Emily yang baru sadar dari pingsannya. Emily berusaha melepaskan diri dari para bajingan itu. Tapi lagi-lagi Emily dihajar dan ditampar oleh salah satu laki-laki yang membawanya tadi. Saat sudah berada di atas gedung, Anidia benar-benar terkejut saat melihat ada sekitar 20 orang pria berpakaian serba hitam sama seperti pengawal suaminya. Tapi kali ini yang ada di hadapan Anidia bukan seperti orang biasa, melainkan preman-preman yang sangat kuat. Anidia melihat wajah seluruh preman tersebut, kemudian pandangannya terpaku di satu titik. Ada pria parubaya yang sedang duduk di kursi tersebut sambil menghisap rokok di tangannya. Anidia menelan ludahnya kasar saat melihat wajah pria parubaya yang ada di hadapannya saat ini. Jetty, yang mana anak dari musuh bebuyutanku itu? Tanya pria itu berjalan ke arah Anidia dan Emily yang masih diikat. Yang ini tuan. Jawab kepala bandit yang tadi membawa mereka. Ternyata dia sangat mirip dengan ayahnya. Pantas saja mereka menyembunyikan keberadaan mereka. Gumam pria itu dengan senyum liciknya. Apa ini yang istri dari mafia kejam itu? Benar tuan. Dialah orangnya. Aku ingin melihat seperti apa kemampuan suaminya itu. Bagaimana dengan rencana kedua? Tanya pria kejam itu lagi. Mereka juga sudah berhasil tuan. Dan sekarang kembaran wanita ini juga sedang dalam perjalanan kemari. Ternyata mereka juga menyulik Elisa. Semua rencana itu sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelum ini. Bagus. Setelah ini kalian akan mendapatkan hadiah dari saya. Mereka semua tersenyum bahagia saat mendengar hadiah. Karena pria tua yang ada di depan mereka saat ini tidak akan pernah main-main saat memberikan mereka hadiah yang berupa uang. Benar saja. Tak lama anak buah pria itu membawa Elisa dalam keadaan yang sama. Pasti si tua bangka itu sedang cemas saat mendengar kabar kalau kedua anak kesayangannya telah ditemukan, ucap pria itu tersenyum penuh kemenangan. Ayo sekarang kita bawa mereka semua, ternyata tidak seperti yang Anidia duga. Mereka pikir mereka akan tetap ditahan di sana. Ternyata pikiran mereka bertiga salah. Pria itu membawa Anidia dan si kembar entah kemana menggunakan helikopter yang sudah menunggu di sana sejak tadi. Bawa mereka, Anidia dan si kembar memberontak sekuat tenaga. Tapi mereka tetap kalah kuat dari para preman itu. Alvano, aku sangat takut. Aku benar-benar sangat takut. Semoga saja kamu menemukan aku di sini, batin Anidia terus berdoa agar sang suami bisa menemukannya. Sementara Alvano saat ini benar-benar sangat murka.
Dia baru saja mendapatkan kabar dari mansion kalau putri sahabat ayahnya dibawa paksa oleh orang luar. Alvano sempat ketakutan karena takut terjadi sesuatu pada kedua anaknya. Untung kata penjaga di mansionnya kalau mereka cuma mengecam supaya para pengawal memberikan izin agar mereka bisa membawa Elise dari sana tanpa mengganggu anak-anak Alvano. Tapi tetap mereka juga mencoba menghentikan agar mereka tidak membawa Elise. Mereka juga sempat berkelahi dan sampai akhirnya mereka kalah jumlah karena mereka datang dalam jumlah banyak. Alvano segera menghubungi sahabat almarhum ayahnya dan memberitahu kalau si kembar telah dibawa. Dan Alvano juga mengatakan kalau istrinya ikut dibawa oleh mereka semua. "Di mana istriku? Jawab. Kemana kalian membawa mereka, ha?" teriak Alvano yang sudah murka. "Kami tidak tahu, Tuan. Kami hanya disuruh membawa kedua mobil ini sejauh mungkin. Itu saja yang kami tahu." Jawab mereka berdua. Sepertinya memang yang mereka katakan benar. Alvano membiarkan dua orang tersebut di sana. Dia segera pergi untuk mencari di mana keberadaan istrinya. Alvano terus mencari dan juga menyuruh Samuel untuk menghubungi hacker untuk melacak keberadaan istrinya itu. Alvano benar-benar sangat ketakutan. Apalagi ini semua baru terjadi pada istrinya. "Terus cari istriku sampai ketemu. Hubungi seluruh orang untuk mencari keberadaannya." Entah Alvano akan mencari istrinya kemana. Yang jelas dia tetap akan mencari dan terus mencari. "Ini semua salah aku. Andai tadi aku berhasil mengalahkan mereka, pasti ini semua nggak bakal terjadi," ucap Eve merasa bersalah. "Sebaiknya kalian berdua pulang. Biar aku yang mencari keberadaan mereka." "Ya, sebaiknya begitu. Tidak ada gunanya juga kami ikut. Yang ada bikin kalian repot," jawab Lisa dan diangguki oleh Olen. Sudah malam harinya Alvano dan seluruh anggotanya belum bisa menemukan keberadaan istri dan si kembar. Di sana juga sudah ada John yang ikut mencari keberadaan Anidia dan putrinya. "Ini semua salah kita. Andai aja Elise dan Emily tidak kita ganggu dan masih berada di panti asuhan. Mungkin sampai sekarang mereka masih aman-aman saja," ucap mamanya Emily sambil menangis. Hari sudah pukul 12 malam. Tapi belum ada kabar baik dari Alvano dan yang lainnya. Petir yang baru saja mendapat informasi langsung terbang ke New York saat itu juga bersama sang istri. "Semoga aja Anidia dan si kembar baik-baik aja." "Ya semoga aja sayang. Ini kali pertama Alvano berurusan dengan orang luar. Dan kali ini mereka bukan sembarang orang." Pipit yang mendengar perkataan suaminya benar-benar sangat ketakutan. Dia sangat takut terjadi sesuatu pada sahabatnya itu. Sementara Anidia dan si kembar saat ini sudah berada di pulau yang sangat terpencil. Mereka sedang diberi makan karena sejak siang tadi mereka belum makan apapun. "Makan makanannya. Jangan sampai bos kami marah," ucap preman itu yang sudah meletakkan makanan di depan mereka bertiga. "Maafkan kami kakak. Karena kami ke Anidia ikut serta dalam masalah ini," ucap Elise merasa bersalah. "Ini bukan salah kalian kok. Mungkin ini semua udah takdir. Semoga aja suami aku bisa menemukan kita bertiga di sini." Elise dan Emily mengangguk. Mereka langsung makan makanan tersebut karena mereka juga sudah sangat merasa kelaparan sejak tadi. Ke-173, kegelisahan Alvano. Sudah 2 malam Anidia diculik, dan Alvano masih belum bisa menemukan istrinya. Alvano sangat ketakutan saat ini. Dia takut kalau orang tersebut membunuh atau menyiksa istrinya. Alvano sudah berusaha keras untuk mencari sang istri, bahkan dia menyuruh semua pengawalnya untuk mencari sang istri sampai ke pelosok sekalipun. "Bagaimana dengan keadaan di mansion?" tanya Alvano pada petir yang sudah sejak kemarin mencari keberadaan istrinya. Yang dimaksud oleh Alvano adalah keadaan anak-anaknya. Dia tidak sanggup bertemu dengan kedua anaknya karena sang istri belum ditemukan. Vera sejak kemarin terus memanggil maminya. Begitu juga dengan Xavier. Mereka terus mengatakan kalau Anidia akan pulang. Tapi Vera tetap masih menangis. Alvano yang mendengar jawaban dari sahabat memutuskan untuk pulang sebentar untuk melihat kondisi kedua anaknya. Sementara di tempat yang berbeda, John sedang mencari keberadaan putri dan juga istrinya Alvano. Tapi sampai sekarang dia juga masih belum tahu di mana keberadaan sang anak. "Kamu yang sabar ya sayang,
pasti mereka akan segera ditemukan. Ucap John pada sang istri yang sudah 2 hari tidak makan dan minum karena khawatir dengan keadaan putri kembar mereka. Bagaimana kalau mereka membunuh putri kita? John juga sebenarnya tidak bisa memastikan hal tersebut. Apalagi sudah 2 hari belum juga ada tanda-tanda sama sekali. Bahkan orang yang menculik putrinya tidak menelpon untuk meminta tebusan. John yakin kalau kali ini musuhnya berbahaya. Jangan mikir macem-macem. Berdoa saja semoga anak-anak kita segera ditemukan dalam keadaan baik-baik aja. Aku percaya padamu, ucap istrinya kemudian segera memeluk suaminya. Sementara di tempat Anidia dikurung, saat ini Anidia dan si kembar masih seperti 2 hari yang lalu. Mereka dibebaskan tanpa diikat. Tapi mereka tidak bisa keluar karena ruangan tersebut tidak ada celah untuk mereka kabur. Meski mereka bisa kabur, tapi mereka juga tidak tahu mereka sedang berada di mana sekarang. Maafkan kami, Kak. Karena kami berdua ke Anidia jadi seperti ini. Emily dan Elise terus meminta maaf. Apalagi saat melihat Anidia yang terus-menerus menangis. Aku cuma sedang mengingat si kembar. Pasti mereka menangis seharian karena tidak melihat aku. Memang sejak kemarin Anidia terus-terusan memikirkan keadaan sang anak. Semoga saja mereka cepat menemukan keberadaan kita di sini, gumam mereka yang berharap penuh kalau Alvano bisa menemukan mereka semua. Sementara saat ini, hacker yang Alvano bayar dari luar negeri sedang berusaha menemukan titik keberadaan Anidia. Alvano menyewa seluruh hacker hebat untuk menemukan keberadaan istrinya. Saat ini dia sudah berada di mansion untuk melihat keadaan kedua anaknya. Saat Alvano masuk semua orang menunduk hormat dan takut, apalagi melihat wajah Alvano yang terlihat sangat kacau. Dedi, Mami mana? Kenapa Mami dah ikut Dedi pulang? Tanya Via yang langsung menghampiri sang Dedi. Mami kalian sedang ada urusan sayang. Mungkin besok atau lusa Mami balik. Alvani sekuat tenaga berusaha membuat anaknya percaya, meski sejak tadi dia berusaha menahan air matanya. Kenapa Mami dah bawa kita? Lanjut Xavier yang ikut berdiri di hadapan sang Dedi. Mami nggak bisa bawa kalian sayang. Nanti kalau kalian udah besar pasti Mami ajak kalian berdua. Kalau gitu Viela mau bicara sama Mami. Viela mau tanya kapan Mami pulang. Alvano langsung mematung. Dia tidak tahu harus menjawab apa lagi. Tapi untungnya Peti langsung menjawab pertanyaan mereka. Tadi Dedi udah telepon Mami, tapi nomor Mami nggak aktif. Mungkin Mami kalian lupa ngecas handphone kali. Tumben handphone Mami lupa dicas, ucap Sevia. Ya sudah, kalau gitu kalian baik-baik di rumah. Jangan nangis lagi, oke? Kalau Mami pulang nanti Dedi langsung telepon kalian, oke? Sekarang kalian tidur. Iya Dedi, jawab mereka serentak. Setelah mencium pipi Dedinya, mereka segera naik ke atas kamar mereka ditemani oleh Pipit dan juga babysitternya. Sampai malam tiba Alvano masih uring-uringan karena belum menemukan keberadaan istrinya. Alvano tidak tahu bagaimana nasib sang istri sekarang. Apa Anidia dikasih makan? Atau Anidia dihajar oleh penculik tersebut? Di pulau terpencil yang hanya ada satu markas besar milik musuhnya John. Anidia benar-benar tersiksa karena sudah seharian mereka tidak dikasih makan ataupun minum oleh penjaga di luar. Percuma kita teriak. Mereka juga enggak bakal dengar. Ucap Emily merasa putus asa karena sejak tadi mereka terus meminta minum karena sangat kehausan. Kita duduk aja tunggu mereka sendiri yang memberikan kita makanan atau minuman. Percuma kita teriak yang ada nanti tenaga kita malah habis. Ucap Anidia. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidur karena menurut mereka saat ini malam sudah semakin larut. Bawa salah satu dari putrinya, John, ke sini. Perintah bos mereka yang langsung dilaksanakan oleh bawahannya. Baru saja mereka memejamkan mata, terdengar suara pintu dibuka, dan Anidia orang pertama yang melihat mereka. Mau apa kalian ke sini? Tanya Anidia. Emily dan Elise yang mendengar pertanyaan Anidia segera membuka matanya lebar-lebar. Ikut kami atau kalian semua akan mati? Ancam salah satu dari mereka berdua. Mereka langsung menyeret Elise. Anidia dan Emily yang tidak diikat pun langsung bangun dan mencoba menarik kembali Elise.
Emily yang sudah tak memiliki tenaga tetap menghajar mereka semampu tenaganya. Tapi sayang tangan Emily langsung diputar ke belakang sehingga Emily jatuh dengan sekali dorongan. Sementara Anidia langsung pingsan karena mendapatkan 2 tamparan di pipi kiri kanannya. Kak Anidia, teriak Elisa yang sudah dibawa paksa oleh mereka berdua. Emily langsung membangunkan Anidia. Tapi sayang Anidia tidak sadarkan diri dan wajahnya lebam dan sudut bibirnya berdarah. Ya Tuhan. Semoga saja Papa dan Tuan Alvano segera menemukan keberadaan kami di sini. Kasihan Nyonya Anidia yang sangat menderita. Emily sangat prihatin melihat keadaan Anidia yang sudah tak sadarkan diri tersebut. Dia benar-benar sangat sedih karena tidak bisa berbuat apa-apa. Elisa dibawa ke ruangan yang ada di samping tempat tersebut. Ruangan tersebut seperti laboratorium khusus yang dibuat oleh pria parubaya itu. Elisa yang melihatnya langsung merasa ketakutan. Lepaskan aku. Apa mau kalian semua? Lepas. Elisa terus-menerus berteriak, inya untuk dilepaskan. Tapi mereka seolah tuli dan tetap membawa Elisa masuk ke ruang tersebut. Kau pilihlah mau wajah yang seperti apa? Deh. Elisa langsung mematung saat mendengar perkataan pria parubaya yang seumuran dengan ayahnya. Apa maksud perkataan kau? Tanya Elisa tanpa rasa takut sedikit pun. Aku ingin membalas perbuatan ayah kesayanganmu itu. Dia sudah membuatku menderita selama bertahun-tahun. Awalnya aku ingin membuat hidupnya menderita sama seperti yang aku rasakan dulu. Tapi saat melihat keberanian kedua putrinya, aku berubah pikiran. Sepertinya aku ingin main-main sedikit dengan kalian berdua. Setelah puas barulah aku membunuh kalian secara tragis. Sama seperti apa yang dilakukan oleh ayah kalian pada anak kesayanganku. Ucap pria parubaya itu panjang lebar. Elisa yang mendengar itu semua merasa ketakutan. Tapi sebisa mungkin dia berusaha untuk tenang. Kalau gitu lepaskan ke Anidia. Dia tidak bersalah atas semua kesalahan yang ayah kami lakukan. Pria tersebut tersenyum. Awalnya aku juga berpikir seperti itu. Tapi saat sudah tahu siapa suaminya itu, aku juga ingin sedikit bermain-main dengan perempuan cantik itu. Bajingan kau! Dasar tua bangka bajingan. Lihat aja kalau Tuan Alvano tahu, kau akan mati di tangannya. Teriak Elisa meluapkan seluruh emosinya. Hahaha, lihat aja siapa yang akan mati di tangan siapa. Ucap pria itu kemudian segera pergi setelah mengatakan sesuatu pada bawahannya. Elisa langsung dibawa ke tempat tidur yang sama persis seperti yang ada di rumah sakit. Elisa terus berontak. Sampai mereka berhasil dan langsung memberikan bius pada Elisa sehingga dia tak sadarkan diri.